Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alberti Fitriawan dengan NIM 21052161808 dari kelas 12 AA2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah teori dan praktek pengujian bahan. Tema yang kedua yaitu saya mengambil judul manajemen di dalam sebuah konstruksi yang sesuai dengan mutu waktu. Di makalah ini sama seperti makalah yang pertama, ada 3 bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup. Di bab 1 saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Saya mengambil latar belakang ini karena proyek diartikan sebagai suatu wujud upaya dalam mencapai tujuan dengan waktu yang sumber daya yang terbatas, sehingga proyek konstruksi dapat diartikan sebagai usaha untuk mendapatkan hasil berupa bangunan dan infrastruktur yang meliputi berbagai pekerjaan utama lainnya, seperti bidang teknik sipil, engineering, dan arsitektur. Juga dapat melibatkan disiplin ilmu pengetahuan lain yakni akuntansi, keuangan, teknik industri, mesin, serta elektro. Oleh karena itu, untuk membangun suatu infrastruktur perlu adanya manajemen proyek konstruksi yang berfungsi sebagai perencanaan, pengaturan, serta pengendalian dari pihak pemilik proyek atau investor dengan maksimalkan sumber daya semaksimal mungkin dan mencapai tujuan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama, bagaimana manajemen proyek konstruksi diartikan? Dan yang kedua, apa unsur yang menjadi pengelola konstruksi? Yang ketiga, apa yang menjadi dasar keberhasilan proyek konstruksi? Yang keempat, ini ada tipe bagaimana kodifikasi dan sertifikasi manajemen proyek. Tujuan dari saya mengambil judul tadi yaitu dari latar belakang dan rumusan masalah sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah teori dan praktek pengujian bahan. Yang kedua, mempelajari serta melengkapi ulang mengenai manajemen proyek konstruksi, unsur-unsur pengelola konstruksi, pihak terlibat dalam proyek konstruksi, serta kodifikasi dan sertifikasi manajemen proyek. Bab kedua yaitu pembahasan. Yang pertama, dari rumusan masalah yang bersama, dari pertanyaan yang pertama tadi, definisi manajemen proyek konstruksi yaitu manajemen merupakan asal kata dari bahasa Latin yaitu kata manus, manugio, manage yang berarti melatih kuda mengangkat kaki. Arti kata tersebut dapat dipahami bahwa dapat melatih diperlukan langkah-langkah yang teratur dan dilakukan secara tertahap sehingga manajemen sering disamakan dengan suatu proses yang mengatur atau menata suatu sesuai dengan fungsinya. Untuk selanjutnya dapat dilihat sendiri jawabannya. Dan yang kedua yaitu unsur yang harus ada pada konstruksi proyek, yaitu dalam melaksanakan sebuah proyek perlu adanya organisasi pelaksanaan untuk menunjang keberhasilan dan terlaksanakan suatu proyek sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu adanya keterbatasan pada saat mengerjakan suatu proyek, maka organisasi proyek berperan penting dalam mengatur sumber daya yang dimiliki. Dapat disebutkan berarti unsur yang ada di dalam suatu proyek yaitu seperti organisasi yang ada. Yang ketiga ada pembahasan dari keberhasilan proyek konstruksi. Dapat dilihat keberhasilan proyek konstruksi dapat dari tujuan yang spesifik di mana semua kegiatan diarahkan dan diusahakan untuk mencapainya. Proyek dikatakan berhasil jika proyek yang dilaksanakan dapat selesai tepat waktu, tepat guna, dan tepat biaya. Untuk yang keempat yaitu ada kodifikasi dan sertifikasi manajemen proyek. Meluasnya aplikasi manajemen proyek di dunia usaha industri dan berbagai bidang lain mencetuskan suatu ide untuk menetapkan kodifikasi dan standarisasi yang berkorelasi dengan profesi manajemen proyek di lapangan itu. Bab 3 ada kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil saya akan menjelaskan sedikit mungkin, yaitu setiap pengelolaan akan berkembang seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi. Pada saat ini cara penanganan tersebut dituangkan dalam suatu ilmu yang disebut manajemen. Tujuan pokok dari manajemen konstruksi ialah mengelola atau mengatur pelaksanaan pembangunan sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil sesuai dengan persyaratan. Agar tercapai tujuan tersebut perlu diperhatikan pula mengenai mutu bangunan itu sendiri.
Berdasarkan apa yang telah didapat, meluasnya aplikasi manajemen proyek di dunia usaha industri, berbagai bidang lain menentukan suatu ide untuk menetapkan kodifikasi dan standarisasi yang berkorelasi dengan profesi manajemen itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.